Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita akan bicara firman Tuhan tentang kemuliaan Natal. The glory of Christmas. Siapa itu the glory of Christmas? Siapa itu kemuliaan Allah? Itu bicara Yesus yang lahir ke dunia ini. Dia itu loh adalah kemuliaan Allah. Yang tidak akan pernah kita gapai, yang tidak pernah kita bisa lihat dan sentuh. Karena dia begitu mulia, dia agung, dia ada di sorga saudara. Nggak mungkin kita akan bisa melihat. Nggak mungkin. Tapi menjadi mungkin. Waktu dia turun menjadi manusia. Dengan daging saudara, dengan tubuh yang fana. Menjadi mungkin kalau kita bisa berkomunikasi dengan dia. Dia mengajar kita langsung saudara. Memberikan teladan dan contoh. Di tengah-tengah dunia saudara. Yang tidak baik-baik saja. Tapi dikatakan dia mampu melewati itu semua. Sehingga saudara, kita diberikan teladan, kita dimampukan untuk melihat, kita melalui, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kemuliaan yang tidak nampak itu kita bisa rasakan. Kasih Tuhan saudara yang jauh di sana, kita bisa rasakan. Kalau saya boleh analogikan, kalau bicara cahaya dan sumber cahaya, itu bicara tentang matahari. Matahari itu jauh di sana, dan kita tidak akan mampu sampai ke sana. Ke sana pun kita akan hangus. Kita nggak akan mampu melihatnya. Tapi waktu cahaya itu masuk sampai ke bumi ini, kita bisa merasakan hangatnya matahari itu. Kita bisa merasakan saudara panasnya matahari itu. Begitupun Tuhan saudara. Kita tidak akan pernah sampai di sana. Tapi melalui kelahiran Kristus, kita bisa merasakan kasih-Nya. Kalau yang diselamatkan andai kata binatang saudara, maka dia akan jadi sapi atau kambing. Mohon maaf saya ngomong begini. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan kenapa kalau dia Tuhan jadi manusia. Kenapa kita mentuhankan Yesus? Oh kita nggak pernah mentuhankan Yesus. Kita nggak pernah menjadikan manusia jadi Tuhan. Itu nggak mungkin dan nggak akan bisa. Kita nggak pernah buat itu. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, kenapa tidak? Dunia dia yang jadikan. Manusia yang dia ciptakan, miliaran orang itu dari dia. Kalau dia saja mau turun ke dunia menjadi manusia, kenapa tidak bisa? Wong Tuhan. Sehingga pertanyaan kita bukan lagi Tuhan jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Salah satunya tadi, supaya kita bisa menerima kemuliaan Allah. Supaya dia bisa mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanpa itu tidak bisa. Sehingga saudara, engkau dan saya hari ini kalau bisa percaya, itu adalah satu kasih anugerah daripada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan iman kita hanya karena jodoh. Jangan pernah meninggalkan iman kita hanya karena jabatan. Jabatan itu hanya sementara di dunia. Jodoh itu hanya sementara di dunia. Tapi iman kita mengawal kita sampai ke sorga. Bukan saja sampai ke pintu sorga, tapi dia juga dikatakan kunci dan pintu. Sehingga banyak agama bisa mengantarkan ke gerbang sorga. Gerbang sorga itu tempat penghakiman nantinya. Dibagi mana yang percaya, mana yang tidak. Yang percaya hitungannya kambing. Yang gak percaya kambing, yang percaya domba. Dan ini yang masuk. Dan saudara, mereka tidak punya kunci. Karena kuncinya ada di tangan Yesus. Dia katakan akulah kunci. Bahkan bukan di langit saja tapi di bumi. Bukan saja di bumi tapi di bawah bumi. Dan dia katakan akulah pintu. Saya pergi dengan anak-anak saudara, istri saya, anak saya. Hujan tiba-tiba pada lari buru-buru. Mau masuk kamar toh takut kehujanan. Dia lari, saya santai-santai. Istri saya setengah santai. Sampai di depan pintu dia gak bisa buka, dia cari kunci. Istri saya, mana kuncinya? Kuncinya mana? Kuncinya di papi. Mau lari kenceng-kenceng, mau teriak kenceng-kenceng, mau klaim surga semua punya milik siapa. Tapi kalau gak ada kunci, pintu surga gak ada yang bisa buka.
Pendeta nggak bisa bawa orang masuk surga, mana ada saudara. Pendeta bisa bawa masuk sampai ke gerbang surga. Kuncinya di tangan Yesus. Makanya seseorang bisa selamat bukan ditentukan engkau bergantung kepada seseorang. Siapapun tokoh agama itu. Tapi engkau harus bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita akan melihat saudara di poin pertama, yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang kelima. Dan juga Yohanes 1 ayat 14, ini ayat di dalam perjanjian lama dijawab di dalam perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Kalau memungkinkan ditampilkan di satu slide. Supaya saudara dan saya yakin pilihan kita sudah nggak salah dan itu memang satu anugerah yang besar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, artinya belum. Kata akan itu nanti. Dan seluruh umat manusia, tidak ada yang terkecuali, akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri yang ngomong loh ini. Tuhan sendiri yang menubuatkan loh nabinya Yesaya. Lalu dijawab di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat, telah tadi akan, sekarang telah. Dijawab. Telah melihat kemuliaannya yang tidak bisa terlihat saat dia menjadi manusia. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada siapa? Anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah inilah saudara, bahwa kemuliaan Allah itu turun ke dunia melalui kelahiran Yesus. Sampai di sini pun banyak orang gak percaya, bagaimana mungkin Pak? Kok harus jadi manusia, harus lahir pakai rahim? Karena memang jadi manusia, prosesnya harus seperti manusia. Yang membedakan adalah benihnya bukan dari Yusuf. Seorang arkeolog di Yahudi sana saudara, karena ini seorang arkeolog profesor, dia mencari apapun saudara yang peninggalan zaman lalu. Dia mencoba mencari kebenaran dari kelahiran Yesus. Di mana carinya? 2000-an tahun gimana carinya? Dia pergi ke Golgota, di mana darah Kristus itu pernah tercurah di situ. Dan masuk di pecahan batu-batu karena sempat gempa toh. Ini betul-betul terjadi Bapak Ibu. Ini bukan dongeng. Dan dia ambil darah yang kering sudah ribuan tahun. Dan teknologi sudah semakin canggih. Sehingga bisa mengetahui kromosom DNA-nya. Apa yang ditemukan oleh arkeolog itu? Kromosom daripada Yesus itu 24. Seseorang manusia normal itu kromosomnya 46. 23X mewakili wanita, 23Y mewakili pria. Tapi Yesus 23X mewakili Maria sebagai wanita. 1Y yang pasti bukan dari Yusuf karena pria tidak bukan 23. Dan Y itulah yang menjadikan akhirnya benih itu lahir menjadi seorang pria. Kebenaran itu saudara bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Ada yang sudah terbukti dan sedang berjalan dan nanti akan dibuktikan. Sorga itu nanti akan dibuktikan. Sehingga kekristenan saudara kalau kita mau buka hati, buka pikiran kita, legowo mau rendah hati belajar, pasti ketemu. Dan bisa dibuktikan. Bukan ngawang-ngawang begitu Bapak Ibu. Iman orang percaya adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ada dasarnya kita ngomong. Iman adalah bukti, ada buktinya. Iman itu buktinya, nanti akan terbukti. Yesus dinubuatkan terbukti. Sorga nanti akan dibuktikan. Makanya saudara,
kekristenan itu, sekalipun bicara mukjizat, ya, sekalipun bicara mukjizat, itu kita bisa terima Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan di sana. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita kalau ikut Tuhan itu nggak masuk akal, nggak. Ikut Tuhan itu melampaui akal. Artinya tetap ada akal tapi melampaui. Saya kasih contoh ya begini, supaya kita bisa menangkapnya. Petrus waktu berjalan di atas air, masuk akal nggak? Masuk akal dan melampaui akal. Manusia pada umumnya jalan di darat, memang itu manusia, masuk akal. Dan itu nggak salah loh. Kita ikut Tuhan itu memang harus jalan di darat karena kita dibentuk dari debu dan tanah, elemennya hidup di darat. Masuk akal. Tapi kenapa Pak waktu Yesus minta Petrus jalan di atas air, itu bagaimana? Itu nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal kalau Petrus itu berjalan di atas air, di atasnya air, itu nggak masuk akal. Tapi masih berjalan di atasnya air, masih ada sesuatu yang menapak, tapi karena tangan Tuhan di sana dan Tuhan yang minta, maka dia berjalan di atas air. Tapi kalau berjalan di atasnya air, itu nggak masuk akal, itu bukan Tuhan, itu hantu. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Itu bukan nggak masuk akal, itu melampaui akal kita. Karena ada Tuhan di sana. Yang nggak masuk akal, nggak ada roti, nggak ada ikan, orang kenyang. Itu nggak masuk akal. 5 roti 2 ikan untuk 20 orang, masuk akal. Nggak ada roti, nggak ada ikan, orang kenyang, itu nggak masuk akal. 5 roti ada 2 ikan, ada dasarnya, maka terjadi pelipat gali gandaan, itu melampaui akal. Saya bicara ini saudara supaya kita menjadi orang Kristen bukan yang tidak pakai akal. Tapi kita harus tahu di atas akal kita itu ada Tuhan yang berperan. Sehingga waktu kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita, ada sakit saudara berobat sembuh itu masuk akal, silakan saja. Tapi dikala waktu Tuhan ngomong, arahkan kita, tangan dokter sudah mengangkat, gak mampu, gak bisa. Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja, maka melampaui akal kita. Melampaui akal kita di mana Pak? Saya mau tanya, kalau Tuhan yang mau sembuhkan semua penyakit saudara, bahkan kaki yang pendekmu jadi panjang, bisa enggak? Kalau Tuhan loh, bisa enggak? Itulah masuk akal. Itulah melampaui akal. Itulah kekristenan. Sehingga Bapak Ibu, kemuliaan yang tidak kita bisa lihat, Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita adalah orang yang berbahagia. Orang boleh percaya. Nah, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus, itu sekarang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, kalau boleh ditampilkan menjadi satu kesinambungan. Saudara, di dalam Alkitab itu hanya 3 ayat ini yang mencatat rupa dan gambar Allah. Yang mencatat kemuliaan Allah. Dan itu diberikan kepada manusia dan hilang. Dan hanya dikembalikan kalau kita percaya kepada Yesus melalui Roh-Nya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mohon maaf, Kejadian 1 ayat yang ke-26, bukan 20, ayat ke-16. Kejadian 1 ayat 26 ya, bukan 28. Bisa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kaknya besar. Gambar dan rupa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan artinya.
supaya mereka bisa berkuasa atas apa yang ada di bumi ini. Adam dan Hawa menguasai semuanya sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan Allah ada. Sehingga saudara waktu dia tanpa pakaian pun tidak ada kelihatan dosa. Tidak ada saudara yang namanya aurat itu. Karena kemuliaan Allah menutupinya. Tapi saudara lihat, setelah kejadian manusia jatuh di dalam dosa, setelah Adam hidup 130 tahun, nah setelah 130 tahun dia baru punya anak. Dia memperanakan laki-laki menurut rupa dan gambar siapa? Gambarnya kecil. Kalau tadi rupa dan gambarnya besar, ada kemuliaan. Sekarang saat kejatuhan manusia, kita lahir, kita akan menurunkan dosa keturunan. Berdosa dari Adam dan Hawa itu turun. Sehingga manusia yang ada di dunia ini semua berdosa, semua perlu Tuhan, semua perlu diselamatkan. Apa sih yang diselamatkannya? Cara dia berpikir, cara dia memutuskan, dan lain sebagainya. Nah saudara, salah satu contoh, saya nggak pakai contoh orang lain, saya pakai contoh keluarga aja. Supaya tidak menyinggung. Papa saya itu belum dalam Tuhan, tapi puji Tuhan hari ini meskipun belum ke gereja. Tapi pagi tadi dia kirim flyer, Merry Christmas. Ya. Papa saya waktu saya remaja dia pernah ngomong begini. Kamu jangan pernah nyusahkan orang. Jangan pernah sakiti orang. Kamu kalau coba-coba sakiti orang, kamu kena hukuman. Papa saya tegas keras. Tapi kalau orang nyusahkan kamu, bikin kamu sulit, kamu bales dia pakai kekuatan apa yang kamu punya. Sehingga waktu saya tumbuh remaja saudara, mau SMP, waktu SD, wah memang gak pernah nyakitin orang. Ya menurut saya sih gak nyakitin orang ya. Pokoknya saya tahu saya gak nyakitin orang, tapi kalau sudah sampai gimana, udah. Dan papa saya selalu turun tangan. Mau kemana pun dia ikutin, dia gak perlu tanya anaknya salah gak salah. Pokoknya dia bela habis-habisan. Papa yang baik, gak salah. Tapi itu ukuran manusia. Itu ukuran manusia Bapak Ibu. Itu ukuran manusia. Tapi apa ukuran Tuhan? Yang akhirnya mengembalikan rupa dan gambarnya yang sudah rusak itu. Ya kita harus ikuti, ampuni musuhmu. Anak saya waktu SD ditendang sama temannya saudara. Anak saya perempuan. Ditendang, mamanya dengar ngomong ke saya. Kalau saya mau tobat turunkan pelajaran dari orang tua saya, sudah gegeran saudara. Saya ngomong begini, namanya juga anak kecil. Anggap aja latihan taekwondo lah, betul nggak? Anggap aja latihan taekwondo. Latihan taekwondo juga ditendang perutnya. Jadi tetap ngomong, kamu jangan nggak ngomong, tetap ngomong ke wali kelas, ke tata usaha. Anak ini dipanggil, tapi nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Kalau dia berumur, kasih tahu nggak boleh seperti itu. Udah. Anak kita, mohon maaf, saya tidak mengajarkan apa. Tapi kalau anak kita kalau ditendang, dipukul di situ, itu pelajaran Bapak Ibu. Gak ada masalah. Dunia itu keras. Dunia itu di luar begitu banyak tantangan. Tetapi yang harus kita ajarkan, berbuat baik, bagaimana mengampuni. Kalau bicara membalas itu secara naluri dosa yang sudah tercemar saudara, itu akan reaksi, gak usah diajarin. Makanya Yesus turun ke dunia. Bahkan rohnya yang kudus diutus kepada kita di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan apa? 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya kemuliaan Tuhan melalui Yesus, sekarang kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita, datang dari Tuhan adalah roh, maka kita
kita diubah menjadi serupa dengan apa? Gambarnya besar lagi. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga hari-hari ini Bapak Ibu, kita mau gak mau, suka gak suka, harus belajar kebenaran firman Tuhan. Berdoa sekalipun Bapak Ibu harus dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Banyak orang, saudara, mohon maaf, di tengah-tengah gereja sekalipun saudara bisa disusupi dengan yang namanya ya klaim Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita anak raja, itu gak salah, tapi dia hanya melihat sebagian kecil. Pasti dibela Tuhan, semuanya dan lain sebagainya. Mohon maaf, kalau ini terus diteruskan tanpa diimbangi dengan keadilan, tanpa diimbangi dengan kebenaran, yang terjadi begini. Yang terjadi akan begini. Dia doa nih. Tuhan, anakmu disakiti. Aku adalah anak raja. Saya tidak mau membalasnya. Biar Tuhan yang membalasnya. Kelihatannya bagus, kelihatannya benar, betul? Memang kita gak membalas loh. Tapi ingat, di tengah-tengah doa kita, kita sumpah serapah. Saudara, kalau bicara benar dan gak benar, itu masih tentatif. Kebenaran ukuran siapa? Semua orang menyatakan dirinya benar, betul gak? Belum tentu kita benar. Yang ada artinya apa? Tuhan, saya tidak mau membalas. Saya anakmu. Semua keputusan saya serahkan kepada Tuhan. Saya merasa benar, tapi biarlah Tuhan yang mengadili. Jikalau saya salah, saya introspeksi. Jikalau dia salah, biarlah Tuhan yang mengadili dengan cara Tuhan. Karena apa? Ada kebenaran yang menata konsep pikiran kita. Tapi kalau hari-harinya hanya disuguhkan dengan anak raja, klaim Tuhan, doa dengan sembarangan Bapak Ibu. Di sana orang Kristen, di sini orang Kristen Bapak Ibu. Dia ngutuki kita, kita ngutuki dia. Tuhan jadi bagaimana? Pusing. Ngurusin orang Kristen dua ini bertengkar, gak ada baiknya. Semua saling sumpah serapah. Itu yang saya mau katakan, bahwa saat kejatuhan manusia, di tengah-tengah kekristenan kita pun, kalau kita tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita saudara digocek sama iblis, disimpangkan sama iblis. Pikiran kita jadi kacau, pengajaran kita jadi kacau. Kebenaran, itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga kemuliaan itu semakin besar. Apa bahasa aslinya kita coba lihat saudara dari kata gambar dan rupa itu. Nah ini yang penting kita ketahui juga, apa itu gambar, apa itu rupa. Kelihatannya dua kata yang berbeda saudara, tetapi ini adalah sinonim tunggal. Berbeda kata tetapi berkesinambungan. Sinonim itu artinya setara, serupa. Sama tapi dua kata berbeda. Tapi dia tunggal. Gak bisa dipisahkan. Saudara pernah lihat orang kembar siam tunggal gak? Satu benih jadi dua. Ini mirip. Satu benih jadi dua. Ini kembar. Ini namanya sinonim tunggal. Tapi kalau waktu benih di rahim itu dua, lahir waktu yang bersamaan seperti Yakub dan Esau, itu dua benih yang berbeda. Makanya satu penuh dengan bulu, satu lagi mulus. Lahirnya cuma beda beberapa menit, betul. Tapi itu dua benih yang berbeda. Nah kalimat ini adalah sinonim tunggal. Apa maknanya? Begini. Waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita ini serupa dan segambarnya. Sehingga wujudnya seperti ini, yang memang Tuhan mau. Dan kemuliaan itu ada di dalam kita. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, gambarnya gak rusak. Sehingga saudara boleh lihat orang di dunia ini, gambarnya tetap. Yang rusak adalah dalamnya. Sehingga saudara tidak akan mengetahui orang ini rusak atau tidak. Makanya Tuhan katakan jangan lihat perawakannya. Tapi lihat hatinya. Dan yang sifat dari yang rupa ini, gambar itu adalah Selem, rupa itu adalah Demut. Selem ini diberikan cuma-cuma dan ini waktu kita jatuh dalam dosa nggak rusak.
Manusianya tetap, rupanya, gambarnya tetap sama. Image-nya tetap sama. Saudara lihat gambar, patung, foto, itu image. Tapi orang yang di dalam foto itu karakternya seperti apa? Nah itu bicara demut. Dan demut itu bisa berubah, progresif. Nah itu yang Tuhan perbaiki. Kemuliaan akan semakin besar melalui apa? Melalui Tuhan yang ada di dalam kita, rohnya. Makanya pada akhirnya Bapak Ibu, hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose 3, ayatnya yang pertama sampai dengan, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ke-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah kita, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Ada yang menarik di sini di ayat yang ke-12. Karena itu, karena engkau adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Jadi apa maknanya? Saudara dan saya, kita dikuduskan Tuhan dulu, kita dikasihinya dulu, kita dipilihnya dulu, sehingga kita kenakan itu. Waktu kita mengetahui, kita mengenakan ini, dan itulah yang akan memampukan kita berbelas kasihan, bermurah hati, merendahkan hati kita, kita bisa sabar dan lemah lembut. Jadi intinya, bukan karena kehebatan kita. Dan kita harus tahu ini. Bukan karena kita kuat. Sehingga kata menjadi mulia, menjadi serupa, itu bukan tudu, tapi tubi. Oh ini penting. Ini penting. Kenapa penting Pak? Karena ada satu orang pria, pemuda, anak pendeta, salah konsep di dalam teologis, salah konsep di dalam pengajaran. Dia mau berusaha hidup kudus, hidup baik, hidup benar. Bagus gak? Bagus. Tapi saudara tahu, berjelang dia tumbuh menjadi dewasa dan dewasa, satu ketika papanya seorang pendeta temukan anaknya gantung diri di kamarnya. Oh kalau sudah bicara gantung diri, Bapak Ibu sudah gak usah berpikir banyak. Bukan dibunuh loh, bunuh diri. Kalau dibunuh saudara masuk surga. Bunuh diri saudara. Artinya sudah tidak punya iman dan tidak punya pengharapan. Sudah ada tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Pelayanan, pemain musik. Dan menariknya dia tulis surat wasiat. Dear Papa dan gereja Tuhan. Saya selama ini untuk berusaha untuk hidup kudus, hidup suci. Dan saya seringkali mengecewakan Tuhan. Bagus toh mengecewakan Tuhan. Saya sudah berusaha sekuat saya melayani, tetapi saya tetap berbuat dosa dan saya tetap berbuat salah. Saya tidak mampu tapi saya terus berusaha. Dan saya putuskan karena saya tidak layak di hadapan Tuhan dan tidak mampu. Saya pikir saya harus mengakhiri hidup saya di dunia ini. Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia harus mengampuni, berbuat baik, berbuat yang Tuhan inginkan. Karena itu ada Tuhan di dalam kita yang memampukan kita. Kita waktu jatuh, kita buat salah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku ampuni. Tapi memang ada konsekuensi, ya kamu terima itu. Tapi aku akan menyertai. Harus tahu bahwa itu adalah tubi Tuhan yang memberi kekuatan. Dan Tuhan sudah ceritakan begitu banyak di dalam Alkitab.
Kalau kamu ingat soal pengampunan dan ingin mengampuni orang, ingatlah engkau terlebih dahulu diampuni. Kalau kamu mau bersabar dan mengasihi orang, kamu harus ingatlah kamu terlebih dulu dikasih dan diampuni. Itu konsep. Dan kita pasti bisa terima kalau kita ada Tuhan. Yang gak bisa terima kalau kita tidak ada Roh Kudus itu. Orang kalau menyadari saudara hutangnya yang begitu besar diampuni, orang utang sedikit dia pasti ampuni. Ini bicara bukan soal utang uang ya saudara ya. Ini bicara tentang pengampunan. Saudara ingat ada satu cerita di mana seorang yang berhutang kepada tuannya 10.000 talenta. Itu kalau dihitung-hitung saudara itu sekitar 200 tahun lebih gak bisa lunas. Makanya dikatakan istri dan anak dan cucumu sekalipun bekerja gak bisa. 3 generasi pun gak bisa lunas. Artinya gak mungkin bisa dibayar. Wah senang luar biasa. Begitu dia keluar, orang cuma hutang 100 dinar. 1 dinar itu saudara 1 hari kerja. 3-4 bulan kerja selesai. Potong sabat, potong hari libur 4 bulan. Artinya kamu mampu. Kamu bisa mengampuni dia. Tapi dia gak ngampuni loh. Sehingga Tuhan lihat, kamu pun tidak akan diampuni. Artinya begini, bukan Tuhan tidak mengampuni. Artinya kamu gak meresapi, gak tahu bahwa kita sudah terima pengampunan. Dosa kita yang begitu besar, dosa apa yang lebih besar masuk neraka Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih besar. Sehingga tidak ada alasan orang buat jahat kepada kita. Sebesar apapun tidak mungkin sebesar kita akan masuk neraka. Artinya dosa kita paling besar. Kalau kita menyadari hari ini Bapak Ibu. Hal seperti ini. Kita akan mampu mengampuni, kita akan mampu merendahkan diri kita. Orang sombong itu Bapak Ibu jangan ngukurnya bahwa dia kurang rendah hati. Bukan itu. Orang sombong itu cara ngukurnya begini. Kita mau ngukur diri ya. Kita mau tahu nih kita sombong apa enggak. Ada orang sombong lewat. Kalau kita merasa sombong, itu sombongnya kita. Pak orang ini sombong banget. Lalu kita merasa sombong banget. Itulah sombong bangetnya kita. Tapi semakin dia sombong, semakin sombong banget dia, kita bisa menerima dia. Itulah menandakan bahwa ada Tuhan yang bekerja sebesar itu di dalam kita. Jadi hari ini kalau masih merasa orang sombong sama kita, itulah kesombongan kita. Tapi kalau hari ini kita sudah bisa merasakan orang itu baik meskipun sombong, artinya Tuhan sudah bekerja. Hati kita sudah dirubah. Kita bisa melihat dengan baik. Kita baca ayat terakhir di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti yang Tuhan telah mengampuni. Jadi kuncinya di sana Bapak Ibu. Setiap ada kali kejadian, kita lihat Tuhan sudah terlebih dahulu. Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan ini. Sehingga kita mampu. Makanya waktu Tuhan katakan, ampunilah musuhmu 70 kali 7. Ada tahu kalimat itu? Kita lihat Tuhan itu sudah ngampuni kita. Nah kenapa Pak harus 70 kali 7? Saudara, kita bisa gak ngelupakan orang yang nyakiti kita? Jujur nih, bisa gak? Kalau amnesia bisa. Penyakit amnesia lupaan toh. Atau dia sudah mulai pikun, dia bisa lupa. Tapi secara normal dan umum kita gak akan bisa ngampuni orang. Melupakan maksud saya. Lihat, ingat lagi. Serempet, ingat lagi. Senggol, ingat lagi. Makanya Tuhan tahu kamu gak akan pernah bisa lupa. Tapi ingat, kamu sudah terima pengampunan. Saat kamu ingat Tuhan sudah mengampuni, kamu ampuni dia. Ingat lagi Pak, ampuni dia. Sehingga 70 kali 7 itu bukan jumlah orang. Tapi memang kita yang tidak bisa melupakannya. Dan kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan.
sehingga kita mampu melakukannya. Pak, saya udah ngampuni 10 kali, masih ada stok 480, betul? Pak, udah 300, masih ada stok 100 lebih. Pak, sudah 490, stoknya habis. Artinya kamu yang perlu bertobat. 490 kali nggak bisa terus ya gimana Bapak Ibu? Nah, itulah sehingga kita tahu untuk menjadi serupa dengan Kristus itu karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.